Baik, selamat malam Bapak Ibu. Malam. Kita bersyukur ya malam ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami berterima kasih setelah kami beraktivitas sepanjang hari, baik di sekolah maupun di rumah, memberikan pembelajaran kepada anak-anak didik kami. Malam ini sebelum beristirahat, kami boleh kembali dikumpulkan melalui Zoom meeting ini untuk mendapatkan pembekalan pembelajaran tentang Allah Tritunggal. Kami berdoa, berilah kepada kami kesegaran, baik kami yang menyampaikan materi maupun yang mengikuti pemaparan materi. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang mengajar kami, Roh-Mu yang kudus menerangi pikiran kami yang gelap, agar kami dapat berpikir terang benderang. Roh-Mu yang kudus mencelikkan mata rohani kami yang buta, agar kami dapat melihat keagungan dan kemuliaan Tuhan. Roh-Mu yang kudus membuka telinga rohani kami yang tuli, agar kami dapat mendengar dengan jelas. Dan Roh-Mu melembutkan hati kami yang keras terhadap kebenaran, mengubahkan hati kami yang batu menjadi hati daging, menggemburkan hati kami seperti tanah yang subur, supaya ketika benih firman ditaburkan, boleh jatuh di hati kami, bertumbuh, berakar kuat ke bawah, bertumbuh menghasilkan buah berlimpah ke atas, buah-buah yang menyatakan kemuliaan Allah. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam pembelajaran kami pada malam hari ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita. Ya, apakah ada lebih dari satu Allah? Jawabnya hanya ada satu Allah. Dari 1 Korintus 8 ayat yang keempat, tetapi hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Jadi hanya ada satu Allah. Berikutnya, ada berapa pribadi dalam kealahan? Jawabnya ada 3 pribadi dalam kealahan. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ketiganya adalah Allah yang esa, yang sama dalam substansi dan setara dalam kuasa dan kemuliaannya. Kita akan membaca Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang konsep ya, apakah Allah itu, dan kita sudah belajar bersama-sama Allah itu adalah roh. Nah, Allah yang adalah roh itu adalah Allah yang esa ya. Nah, jadi kita mau melihat bersama sumbangsi terbesar dari orang Ibrani ya, agama Ibrani kepada dunia adalah konsep Allah yang esa. Mari kita membaca bersama-sama dari Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 8 dan 9. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, jadi ayat ini sangat terkenal sekali ya, Ulangan 6 ayat 4-5 itu adalah Shema hai Israel, dengarlah hai Israel. Ada hal penting yang mau disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Allah itu dikatakannya, dengarlah hai Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi konsep Allah yang esa adalah sumbangsi terbesar daripada Allah, daripada agama Ibrani ya.
Dan konsep Allah yang esa ini merupakan penyataan Allah melalui wahyu khusus. Jadi Roh Kudus yang mewahyukan ini kepada Musa ya, Roh Kudus yang menginspirasikan ini kepada Musa, sehingga Musa menuliskan Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Dan konsep Allah yang esa menjadi dasar doktrin Allah Tritunggal di dalam mengerti sifat Allah yang transenden, suci dan kudus, mutlak, sempurna, kekal, inkomprehensibilitas, infinitas yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ya, jadi konsep Allah yang esa inilah yang menjadi dasar doktrin Allah Tritunggal yang esa. Nah, kita akan masuk ke dalam topik Allah adalah Trinitas atau Tritunggal. Ya, doktrin Allah adalah Trinitas dapat diungkapkan dalam 3 pernyataan penting. Yang pertama adalah hanya ada satu Allah. Nah, ini pernyataan yang penting, hanya ada satu Allah. Tadi sudah kita membaca dari 1 Korintus pasal 8 ayat yang keempat ya. Hanya ada satu Allah, tidak ada Allah lain. Sekalipun agama-agama lain mengklaim ya banyak dewa, misalnya kaum politeis begitu ya, tapi Alkitab mengajarkan kepada kita hanya ada satu Allah. Dan satu Allah yang esa itu adalah Tritunggal yang esa. Hanya ada satu. Pernyataan yang kedua adalah Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, dan Allah Roh Kudus adalah Allah. Ya, jadi pernyataan yang kedua ini Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, Allah Roh Kudus adalah Allah. Jadi Allah Tritunggal yang esa itu Allah Bapa bukan setengah atau sepertiga Allah, Allah Anak sepertiga Allah, Allah Roh Kudus sepertiga Allah. Bukan, tetapi Allah Bapa adalah Allah berarti Allah 100%, Allah Anak adalah Allah berarti Allah 100%, Allah Roh Kudus adalah Allah berarti Allah 100%. Berikutnya kita melihat masing-masing pribadi tersebut berbeda satu dengan yang lain. Allah Bapa bukan Allah Anak, Allah Anak bukan Allah Bapa, Allah Bapa bukan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa, Allah Anak bukan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus bukan Allah Anak. Jadi 3 pribadi yang berbeda di dalam satu Allah. Jadi hanya satu Allah tapi 3 pribadi. Kenapa bisa satu Allah dan 3 pribadi? Karena dia Allah Bapak Ibu. Kalau Allah itu maha kuasa, dia bisa menjadi 4 pribadi, 5 pribadi, 6 pribadi, bisa kan ya? Tetapi Allah yang hidup dan yang sejati, yang mewahyukan dirinya secara progresif kepada umat Tuhan, mulai dari perjanjian lama sampai kepada sekarang, pada perjanjian baru ya, kepada para rasul yang menerima inspirasi, mengenalkan dirinya secara khusus, yang disebut wahyu khusus ya, bahwa Allah itu, Allah yang esa itu adalah 3 pribadi. Ya, 3 pribadi. Nah, 3 pribadi ini dapat dibedakan ya. Nah, kita akan melihat dulu 2 kebenaran yang tampaknya saling bertentangan. Ya, 2 kebenaran tersebut menyangkut keesaan, yaitu ketunggalan Allah dan kejamakan. Jadi 2 kebenaran yang tampak bertentangan. Bagaimana mungkin esa, satu, dan jamak? Tetapi dalam Allah Tritunggal inilah yang kita temukan. 2 kebenaran yang tampak saling bertentangan. 2 kebenaran. Esa itu adalah kebenaran karena satu Allah, jamak juga adalah kebenaran karena 3. 1 dalam 3. Ya, 3 dalam 1 ya. Jadi satu Allah dalam 3 pribadi. Keesaan Allah itu terungkap dalam kenyataan bahwa hanya ada satu Allah. Kejamakan Allah terungkap dalam kenyataan adanya 3 pribadi yang semuanya adalah Allah. Ya, jadi 1 dalam 3 pribadi. Satu Allah, hanya satu. Ya. Nah, Allah Tritunggal ini, satu Allah dalam 3 pribadi dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Dapat dibedakan yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi tidak dapat dipisahkan karena satu. Nah, waktu kita mengajarkan kepada anak-anak, ini harus kita memberitahukan. Kepada anak-anak TK misalnya, kita baru menanamkan konsep Allah Tritunggal.
Allah Tritunggal, satu Allah dalam 3 pribadi. Satu Allah dalam 3 pribadi. Ini kepada anak TK. Kelas 1, kelas 2 masih bisa. Satu Allah dalam 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kepada anak kelas 4, ya mereka sudah memiliki kekuatan intelektual, baru kita memberikan definisi ini. Satu Allah dalam 3 pribadi dapat dibedakan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi tidak dapat dipisahkan. Ini adalah definisi Allah Tritunggal yang paling sederhana yang dapat kita ajarkan kepada anak-anak. Sampai kepada anak SMA masih bisa. Sehingga mereka bisa mengerti. Nah, Bapak Ibu, semakin dini kita mengajarkan doktrin Allah Tritunggal kepada anak-anak, semakin mereka mudah mengerti. Nanti kalau mereka udah besar baru mendengar tentang Allah Tritunggal yang esa, maka mereka akan banyak berdebat. Kenapa? Karena mereka akan memakai logika. Bagaimana mungkin satu tapi 3? Kalau Roh Kudus tidak menolong memberi pencerahan, memberikan iman, mempercayai Allah Tritunggal yang esa, maka itu bisa menjadi batu sandungan. Ya sama seperti saudara kita yang muslim ya, bagaimana mungkin Allah beranak? Ya karena mereka hanya tahu Allah anak begitu ya. Tapi sebenarnya Allah Tritunggal ini bukan Allah yang dikatakan Allah beranak, bukan. Tetapi memang demikian Allah memperkenalkan dirinya kepada umatnya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan memang Allah Anak diperankan oleh Allah Bapa sejak dalam kekekalan. Lalu kalau ini kita pikirkan dengan logika, tidak mau tunduk kepada wahyu Allah, maka kita akan mengatakan, kalau Yesus ada Bapa, berarti siapa ibunya? Nah ini nanti yang jatuh kepada kesalahan pengajaran daripada Roma Katolik. Yang nanti mereka akan mengatakan, Maria adalah Ratu Surga. Ya, karena Maria yang mengandung Yesus dan melahirkan. Dan itu adalah ajaran yang salah. Maria bukan Ratu Surga. Bunda Allah benar, karena memang melahirkan, mengandung dan melahirkan Allah anak. Tetapi bukan Ratu Surga. Nah, Allah Bapa adalah Allah yang biasa kita sebut oknum pertama Allah Tritunggal. Allah Anak adalah Allah yang biasa kita sebut oknum kedua. Allah Roh Kudus adalah Allah yang kita biasa sebut oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi Allah Bapa oknum pertama atau pribadi pertama, Allah Anak oknum kedua atau pribadi kedua, Allah Roh Kudus oknum ketiga atau pribadi yang ketiga. Ini tidak bisa diputar balik kesebutan oknum ini. Jadi Allah Bapa pribadi pertama, Allah Anak pribadi kedua, Allah Roh Kudus pribadi yang ketiga. Nah sekarang kita akan melihat formula Allah Tritunggal. Ya Allah Bapa, kalaupun dibuat segitiga seperti ini hanya menggambarkan saja, tidak berarti Allah Bapa lebih tinggi ya daripada Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini hanya mau menggambarkan formulanya ya. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sejak dalam kekekalan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus saling mengasihi satu dengan yang lain. Allah Bapa mengasihi Allah Anak mengasihi Allah Bapa. Allah Bapa mengasihi Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa. Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus mengasihi Allah Anak. Maka Allah Tritunggal yang esa disebut Allah kasih. God is love. Maka orang Kristen yang percaya kepada Allah Tritunggal yang esa ini disebut agama kasih. Dan relasi Allah Tritunggal sejak dalam kekekalan yang saling mengasihi satu yang lain menjadi pola bagi umat Tuhan untuk kita dipanggil saling mengasihi satu yang lain. Dan ini juga perintah. Yesus berkata, sama seperti aku mengasihi Bapa dan Bapa mengasihi aku. Demikian juga sekarang engkau. Nah itu kan Yesus mengatakan kepada para murid kan, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah jadi Bapak Ibu, sekali lagi, pertemuan yang kedua, ada statement umum mengatakan kepercayaan tidak penting. Ini membuktikan siapa yang percaya kepada Allah Tritunggal, yang Allah adalah kasih, maka mereka akan menjadi agama kasih. Tidak ada agama lain yang disebut agama kasih. Karena kalau hanya satu Allah lalu disebut agama kasih, lalu Allah yang satu ini siapa? Dia mengasihi siapa? Tidak mungkin dia mengasihi diri sendiri, bukan? Nah, jadi ini Allah Tritunggal, kalau kita bisa mengerti, ini juga menjadi satu keunikan daripada kekristenan.
Kenapa kekristenan disebut agama kasih? Karena Allahnya Tritunggal. Ada 3 pribadi yang saling mengasihi sejak dalam kekekalan. Dan seperti yang saya saksikan minggu lalu ya, karena Allah adalah kasih, maka orang Kristen dipanggil untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bahkan dikatakan, Yesus memberikan pengajaran, kasihilah musuh. Betul ya? Kesaksian minggu lalu yang saya katakan dari situ Bondo misalnya. Mereka sampai bingung, hati orang Kristen itu terbuat dari apa? Ketika mereka dijahati, bahkan dibakar, diperkosa, tidak ada pembelaan, tidak ada, bukan pembelaan, tidak ada serangan balik. Mengapa? Mereka baru mengerti setelah dijelaskan bahwa agama Kristen adalah agama kasih, dan Allah kita memang mengajarkan kepada umatnya untuk hendak mengasihi, bahkan mengasihi musuh. Nah, jadi Bapak Ibu, kita memahami ini dulu, kita meresapinya, maka kita akan dengan powerful mengajarkan doktrin Allah Tritunggal ini kepada anak-anak kita, dan mereka akan bisa menjawab ya ketika ada teman-teman unbeliever misalnya ya, yang sering menjadi tersandung dengan Allah anak. Lalu mereka akan mengatakan, Allahmu beranak. Nah, dengan kita mengerti doktrin Allah Tritunggal, kita akan berkata, Allah kita tidak beranak. Memang Allah yang hidup dan yang sejati itu, Allah satu-satunya itu adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia dalam bentuk 3 pribadi. Satu Allah dalam 3 pribadi. Kita tidak percaya kepada 3 Allah. Kita percaya kepada satu Allah dalam 3 pribadi. Nah, Allah Tritunggal ini ya yang pertama memiliki natur. Minggu lalu kita sudah belajar naturnya adalah roh, ya kan? Allah adalah roh. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan melihat Yesus Kristus memiliki dui natur, tetapi Allah Tritunggal ini adalah roh. Seperti apa dia? Allah Tritunggal ini adalah Alfa dan Omega. Dari kekal sampai kekal. Allah Tritunggal ini adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dan pribadi-pribadi yang berbeda namun setara dalam kuasa dan kemuliaan. Tadi saya sudah mengatakan ya, kalau gambarnya ini segitiga begini, lalu Allah Bapa di atas, bukan berarti Allah Bapa lebih berkuasa, lebih mulia daripada Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tidak. Pribadi-pribadinya memang berbeda, namun setara dalam kuasa dan kemuliaan. Kuasa Allah Bapa, kuasa Allah Anak, kuasa Roh Kudus sama. Dan satu esensi dalam 3 pribadi, satu esensi. Jadi hanya satu esensi, satu pribadi. Ya, satu esensi ya, satu keberadaan dalam 3 pribadi. Lalu Allah Bapa adalah Allah yang kekal, Allah Anak adalah Allah yang kekal, Allah Roh Kudus adalah Allah kekal. Jadi Allah Tritunggal sama-sama kekal. Lalu Allah Tritunggal ini relasional, ya kan? Tadi saya sudah menjelaskan dari awal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berelasi dalam kasih satu dengan yang lain. Nah, demikianlah agama Kristen juga adalah agama relasional. Kita berelasi dengan Allah dan berelasi dengan sesama. Dan itu disimbolkan dengan salib. Hubungan horizontal dengan vertikal itu menjadi salib. Ya kan? Hubungan kita pertama adalah ke atas, vertikal. Dan setelah kita mengasihi Allah, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengasihi sesama, horizontal. Dan Allah Tritunggal bukan atau tidak sama dengan triteis. Triteis itu benar-benar 3 Allah. Ya, triteis mengajarkan 3 Allah, bukan satu Allah, tapi 3 Allah. Dan di sini kita melihat Tritunggal tidak sama dengan triteis, karena Tritunggal, tunggal, ya kan? Kalau triteis berarti 3 Allah. 3 teis Allah. Tritunggal tidak sama dengan modalisme. Ya, modalisme ini mengajarkan bahwa ada 3 pribadi, ada 3 pribadi dalam 3 fungsi.
Satu pribadi dan tiga fungsi, ya. Satu pribadi dan tiga fungsi. Ini adalah modalisme. Dan ini kita tidak boleh mengajarkan Allah Tritunggal seperti modalisme ini. Misalnya, ya contoh pengajaran modalisme, ya. Seorang ayah ketika dia ada di rumah adalah ayah. Lalu ketika ayah ini pergi menuju ke kantor atau ke sekolah, dia adalah seorang guru misalnya. Waktu si ayah ini di jalan mengendarai mobil, dia menjadi seorang supir. Ketika dia sampai di sekolah, si ayah ini menjadi guru. Satu, tapi tiga profesi. Ini adalah modalisme. Dan ini tidak sama dengan Tritunggal. Karena Tritunggal adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak sama. Tiga pribadi. Kalau modalisme, satu pribadi dalam tiga fungsi. Ya kan? Di rumah ayah, di jalan supir, di sekolah guru. Bapak Ibu masih bisa mengikuti ya. Jadi jangan sampai kita mengajarkan Allah Tritunggal. Sama seperti minggu lalu ya ketika kita diskusi. Seperti apa ya Bu? Mengajarkan Allah adalah roh kepada anak-anak. Jangan biarkan anak itu memiliki imajinasi tentang Allah. Demikian juga, seperti apa ya kita bisa mengerti Allah Tritunggal? Jangan sampai kita salah menjelaskan Allah itu seperti konsep modalisme. Satu dalam tiga fungsi. Atau bisa juga seperti matahari, panasnya dengan sinarnya, begitu ya. Tidak, karena matahari hanya satu. Hanya bisa kita bilah-bilah ya menjadi panas, sinar, ya, dan matahari itu sendiri menjadi tiga. Itu juga salah. Atau seperti air, ya, waktu dia beku, ya, dia es. Waktu dia suhu ruangan cair. Waktu dia terlalu panas menjadi uap. Lalu kita menjelaskan inilah konsep Allah Tritunggal. Itu juga salah. Itu adalah modalisme. Ya, jadi air itu juga tadi kan cuma satu zat air dalam tiga bentuk. Ya, cair, uap, dan beku. Dan Allah Tritunggal itu adalah being ya. Minggu lalu kita belajar being atau keberadaan yang tertinggi. Tidak ada lagi keberadaan di atas Allah Tritunggal. Dan Allah Tritunggal adalah penyebab pertama segala sesuatu, sebagai yang kita bisa definisikan sebagai pencipta dari tidak ada menjadi ada. Nah, ajaran sesat yang menolak Allah Tritunggal yang pertama adalah Unitarian. Contoh Unitarian ini adalah saksi Yehova. Saksi Yehova tidak percaya Yesus adalah Allah. Orang saksi Yehova mengatakan hanya ada satu Allah, yaitu Yehova. Yesus itu bagi mereka adalah ciptaan yang sempurna. Ya, jadi mereka tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Yang kedua adalah politeis, dari kata poli dan teis. Ya, percaya banyak Allah. Jadi mereka ajaran politeis ini adalah mereka tidak setuju dengan Allah Tritunggal, ya. Tiga Allah, mereka tidak setuju. Bagi politeis ada banyak Allah, ya. Ada banyak Allah yang bisa terus ditambahkan. Nah, ini modalisme ya yang saya sudah jelaskan tadi. Satu Allah memerankan peran yang berbeda. Jadi satu ayah. Di rumah jadi ayah, di jalan supir, di sekolah jadi guru. Ini modalisme. Yang ketiga adalah monarkisme, dari kata monark, ya, menunjukkan seorang raja. Jadi aliran monarkisme ini mereka mengatakan bahwa hanya ada satu raja dan itu adalah Allah Bapa. Jadi hanya ada satu raja. Mereka mau menunjukkan bahwa berarti Allah lebih tinggi daripada Yesus Kristus, daripada Roh Kudus, begitu ya. Jadi ini adalah contoh ajaran sesat yang menolak Allah Tritunggal yang esa. Nah, kebenaran Alkitab tentang Allah Tritunggal. Yang pertama adalah tidak ada Allah lain selain Allah yang hidup dan yang sejati. Ya, Tuhanlah di dalam satu Raja-Raja 8 ayat 60. Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Yesaya 44 ayat 6. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Dan Allah yang mewahyukan dirinya ini adalah Allah yang hidup dan sejati, adalah Allah yang cemburu. Ya kan? Allah ini mengatakan,
di dalam hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Kalau ada umat Tuhan yang membuat Allah lain selain daripada Allah yang hidup dan yang sejati ini, Allah mengatakan, aku adalah Allah yang cemburu. Aku akan membalaskan kejahatan Bapa kepada anak-anaknya. Dan kita melihat ketika bangsa Israel tidak setia kepada Allah yang hidup dan yang sejati ini, benar-benar Allah menghukum mereka. Allah membuang mereka, kerajaan utara dibuang ke Asyur, kerajaan selatan dibuang ke Babel. Dan itu adalah hukuman Allah. Dan di dalam penghukuman Allah senantiasa ada bentuk kasih Allah. Jadi Allah membuang mereka sebagai satu pendisiplinan karena mereka tidak setia dalam perjanjian. Aku adalah Allahmu, engkau adalah umatku. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku yang kau sembah sebagai Allah. Karena Allah itu cemburu. Maka Allah membuang mereka dan bangsa Israel yang dibuang, mereka belajar dari kesalahan nenek moyang mereka. Itu sebabnya setelah mereka pulang dari pembuangan, mereka begitu strict. Setiap orang yang mengaku diri mereka adalah Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan, itu bisa dirajam batu. Dan itu juga pemikiran mereka, sehingga ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Wah, mereka catat. Ini orang menyamakan diri dengan Allah. Dan hukuman orang yang menyamakan diri dengan Allah adalah hukum mati. Itu sebabnya mereka tidak mau mengotori tangan mereka. Mereka ya orang kepala guru-guru agama Yahudi ya, mereka tidak mau mengotori tangan mereka. Maka mereka memakai tangan tentara Romawi menyalibkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia, ketika dia mengajar, aku dan Bapa adalah satu. Ketika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Lalu Yesus juga mengatakan, sembuhlah, imanmu telah menyelamatkan kamu. Wah, hanya Allah yang punya hak prerogatif mengampuni dosa. Kenapa orang ini berkata, imanmu telah menyelamatkanmu? Catat lagi ya. Maka pada waktu yang telah, ketika waktunya genap, keselamatan itu akan digenapkan. Maka orang-orang ini ya mengangkat tangan mereka menangkap Yesus dan menyalibkan anak Allah. Ya. Yang kedua, bukan hanya Bapa yang disebut Allah, tetapi juga Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Berbunyi, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi daging, dan firman yang menjadi daging itu adalah Yesus Kristus. Jadi Allah Anak adalah Allah. Ya. Lalu di dalam Kisah Para Rasul pasal 5, kita lihat ya, Kisah Para Rasul pasal 5, ayat 3 dan 4. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kekuasaanmu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan ini dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Lihat ayat yang ketiga tadi, sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Dan kalimat terakhir di ayat yang keempat, mengapa engkau merencanakan perbuatan ini dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, melainkan mendustai Allah. Lalu di dalam Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-31. Matius 12 ayat yang ke-31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Jadi di sini Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Nah, selama ini kita kurang mengerti doktrin Roh Kudus. Maka ketika pendeta mengajarkan, bukan hanya mengajarkan, tapi menghembusi Roh Kudus ya. Terimalah Roh Kudus. Lalu jemaat Tuhan berjatuhan. Sekarang kita mengerti ya, Roh Kudus itu adalah Allah. Bagaimana mungkin pendeta meniupkan Roh Kudus kepada umat Tuhan? Berarti pendeta itu tidak belajar. Hanya Yesus yang dapat meniup, karena apa? Roh Kudus itu adalah Roh Kristus.
Roh Kudus itu adalah roh Allah. Tetapi banyak ya hamba-hamba Tuhan yang tidak belajar dengan rendah hati, dengan tekun, dengan setia membaca firman Tuhan, menggalinya, hanya mendengar dan caplok. Saya percaya Bapak Ibu juga ya, pasti tahu, pasti pernah mendengar pendeta meniupkan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus, lalu dihembuskan. Nah, Roh Kudus itu pribadi. Makanya dikatakan menghujat, ya kan? Menghujat Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul tadi, membohongi Roh Kudus itu menunjukkan satu pribadi. Kalau Roh Kudus bukan pribadi atau kalau Roh Kudus suatu kuasa, tidak mungkin dikatakan membohongi atau menghujat. Ya, jadi sifat Roh Kudus juga dikatakan ya, Roh Kudus itu bisa berduka. Makanya dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Berarti pribadi kan ya? Jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan mematikan api Roh Kudus. Jangan di dalam Matius pasal 12 ini dikatakan jangan menghujat. Nah, kata menghujat ini berarti menolak kesaksian Roh Kudus tentang karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi dosa satu-satunya yang tidak dapat diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus, yaitu menolak kesaksian Roh Kudus tentang karya keselamatan yang dikerjakan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi setiap orang yang tidak mau percaya terhadap kesaksian Roh Kudus akan karya keselamatan ini, maka memang mereka tidak bisa diselamatkan. Yang ketiga, ya, ketiganya merupakan pribadi-pribadi yang berbeda, namun setara dalam kuasa dan kemuliaan. Tadi saya sudah menjelaskannya ya di dalam slide yang sebelumnya. Nah, kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Doktrin Allah Tritunggal meneguhkan kesatuan Allah di dalam tiga pribadi. Ya kan, satu Allah dalam tiga pribadi. Misalnya di dalam Matius pasal 19 ayat 18 ayat 19 dikatakan ya, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Itu single. Dalam bahasa Inggris itu name, bukan names, ya, nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Alkitab menekankan bahwa Allah bersifat tunggal sekaligus jamak. Ya, memiliki lebih dari satu pribadi. Sebenarnya konsep Allah Tritunggal ini sudah ada sejak dalam Perjanjian Lama ya, bahkan sejak dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 misalnya. Kejadian pasal 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah ya. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, dan roh Allah melayang-layang, muncul roh Allah. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Muncul firman. Siapa firman itu? Allah Anak. Lalu kemudian di dalam Kejadian 1 ayat 26. Mohon maaf, jangan Bu Yohana jangan dicoret-coret ya. Silakan dihapus Bu. Annotate-nya dihapus ya Bu Yohana ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, di sana juga ketika Allah mau menciptakan manusia, dikatakan marilah kita. Ya kan, marilah kita menciptakan manusia atau menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu jamak. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa yang menciptakan seluruh alam semesta adalah Allah Tritunggal yang Esa. Bukan hanya Allah Bapa. Allah Anak dan Allah Roh Kudus turut serta dalam menciptakan seluruh alam semesta dan segala isinya. Ya. Lalu kemudian ketika peristiwa Menara Babel juga muncul di sana. Marilah kita turun untuk melihat manusia ya yang telah melakukan pembangunan, apapun yang akan mereka rancang mulai sekarang, mereka akan dapat mencapainya. Ya, Allah mengetahui ya potensi yang ditanamkan dalam diri manusia. Manusia akan berkembang dan apapun yang dipikirkan dan dirancang akan berhasil. Maka Allah mengacaukan bahasa umat Tuhan atau manusia yang membangun Menara Babel. Dan di dalam ayat-ayat yang lainnya ada, kalau dalam bahasa Ibrani itu memang langsung bisa dibedakan. El itu adalah tunggal, Elohim itu jamak. Jadi memang
konsep Allah Tritunggal ini sudah ada dalam perjanjian lama, tetapi jamak ini berapa? Ya kan? 2 jamak, 3 jamak, 4 jamak. Pokoknya lebih daripada 1 kan jamak ya. Nah, jadi Allah menyatakan dirinya secara progresif. Dalam perjanjian lama hanya menunjukkan Allah, Roh, Firman. Begitu kan ya? Lalu muncul kita, jamak. Tetapi di dalam perjanjian baru, Allah menyatakan dirinya lebih jelas. Ya, contoh di dalam Matius 28 ayat 19. Baptis mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kemudian di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 ya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Muncul 3. Lalu ketika Yesus dibaptiskan secara fisik, ya, ketika Yesus inkarnasi ya menjadi manusia, secara fisik Yesus hadir. Lalu setelah Yesus dibaptiskan, langit terbuka, suara Allah Bapa terdengar. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu Roh Kudus dalam bentuk burung merpati turun atas Yesus Kristus. Nah, jadi Allah Tritunggal itu hadir pada waktu yang bersamaan ketika Yesus dibaptiskan. Dan masih ada banyak lagi pernyataan yang lebih jelas, 3 pribadi ya, Allah menyatakan 3 pribadi di dalam perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian lama misalnya ketika Yesaya ya melihat tahta Allah, dia juga menyebutkan 3 kali kudus, kudus, kuduslah Allah. Konsep Allah Tritunggal. Ya kan? Nah, jadi Allah Tritunggal sendiri tidak ada tertulis dalam Alkitab kata Tritunggal. Jadi kata Tritunggal ini, konsep atau doktrin Allah Tritunggal itu adalah dirumuskan bapak-bapak gereja. Ya, pada abad-abad di awal, abad keempat misalnya. Jadi mereka mempelajari Alkitab, lalu kemudian menemukan kok di dalam PL ada Allah ini esa 1 tapi jamak. Lalu mereka terus mempelajari sampai pada akhirnya ketemu di perjanjian baru. Oh, ya, 1 tapi 3. Itu sebabnya salah satu ciri daripada bidat dalam kekristenan itu adalah menolak doktrin Allah Tritunggal, menolak doktrin kristologi yang mengajarkan 2 natur Yesus Kristus, Allah sejati, manusia sejati. Nanti di pertemuan berikutnya lagi kita mempelajarinya. Yang berikutnya adalah misteri Allah, ya, jamak di perjanjian lama, dipecahkan di perjanjian baru dengan menyingkapkan keberadaan Allah Tritunggal yang adalah 1 Allah dalam 3 pribadi. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita masuk dalam tanya jawab. Bapak di surga, kami berterima kasih karena dalam waktu yang singkat ini kami telah mempelajari konsep atau doktrin Allah Tritunggal. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan sebagai guru untuk lebih mempelajari lagi tentang doktrin Allah Tritunggal, supaya kami dapat mengajarkannya dari sejak muda, kepada anak kami sejak muda, sehingga mereka dari kecil sudah memahami bahwa Allah orang Kristen adalah Allah Tritunggal yang esa. Dan ketika ada orang-orang yang tersandung dengan konsep Allah anak dan membuling anak-anak kami, mereka tidak perlu harus minder, tidak perlu harus marah, karena mereka sudah memahami konsep ini dari kami sebagai guru yang mengajarkannya. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau menyatakan dirimu kepada kami, kepada umat-Mu secara progresif. Kami tidak menjadi bingung hanya membaca perjanjian lama, tetapi kami boleh mendapatkan perjanjian baru dan dengan jelas Engkau menyatakan dirimu 1 dalam 3 pribadi. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami akan mengakhiri pertemuan ini, akan beristirahat. Mohon Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke dalam tanya jawab. Silahkan. Ya, saya Bu, selamat malam. Malam. Ya, ya. Terima kasih atas paparan Ibu yang pada malam hari ini sungguh bermanfaat bagi guru-guru agama Kristen yang mengajar di berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, bahkan SLTA. Ya. Apa yang Ibu Happy sudah paparkan tentang Allah Tritunggal,
ketika saya kecil dulu, Bu, memang diajarkan tentang Tritunggal itu digambarkan dengan matahari seperti Ibu sudah sampaikan itu. Tetapi ketika saya yang mengajar, ya, memang materinya memang tidak ada ke sana karena untuk SLTA tidak ada. Jadi apa ya? Seperti dimentahkan ya kalau kita mengkiaskan dengan matahari, sinar dan cahaya ya, artinya menyamakan. Tetapi karena Ibu sudah menyampaikan ini berarti kita memang tidak perlu ya Bu menggunakan kata kiasan menggunakan matahari atau tadi air ya, air uap, beku ya, pencair ya. Artinya itu yang artinya supaya membuka wawasan guru-guru supaya jangan sampai terjadi kepada anak diri kita, bahkan jangan sampai sama sekali anak-anak kita dibully oleh teman-temannya mengatakan Allah kamu itu memiliki anak atau punya anak atau Allah kamu itu beranak dan lain. Memang itu sering terjadi, tetapi di daerah-daerah tertentu ya. Jadi terima kasih atas pencerahan Ibu, yang itu masih masa kecil saya, tetapi untuk sekarang sudah memang tidak ada. Terima kasih Bu. Terdapat sama Bu Rayani ya. Iya. Harap Bapak Ibu bisa memahami ya Allah Tritunggal ini, jadi jangan lagi membuat analogi. Memang Allah Tritunggal tidak dapat dianalogikan dengan apapun. Jangan kita jatuh kepada modalisme ya. Sama seperti minggu lalu pertanyaan rekan kita ya, bagaimana menjelaskan Allah yang adalah roh itu. Jadi kalau anak berimajinasi, jangan biarkan anak itu berimajinasi. Memang Allah tidak menghendaki dirinya dibuat dalam bentuk apapun yang bisa dilihat oleh kasat mata. Karena memang Allah itu adalah roh. Ibu. Ya Bu. Ya silakan Bu. Kalau silakan langsung bertanya. Ya. Ini saya mau bertanya, kenapa di dalam perjanjian lama itu ketritunggalan Allah itu tidak terlihat begitu jelas begitu? Kalau dalam perjanjian baru kan ada Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus kalau dalam perjanjian baru. Tapi kalau dalam perjanjian lama itu kenapa tidak begitu sering muncul begitu? Ya. Jadi memang Allah kita itu Bu adalah Allah yang menyatakan dirinya secara progresif, secara progres. Karena mungkin Allah, saya menggunakan mungkin ya, Allah tahu kemampuan manusia untuk menampung begitu ya. Jadi sama seperti pembelajaran kita kan guru nih ya, materi kelas 1 kalau ada TK ya, materi TK, SD, SMP, SMA berbeda kan ya. Karena daya tampung, daya serap anak-anak itu berbeda. Jadi kita bersyukur Allah itu menyatakan dirinya secara progres. Karena waktu perjanjian lama, di dalam perjanjian lama itu hanya orang Israel yang monoteis. Monoteis berarti hanya percaya satu Allah yang esa, ya kan? Kalau pada waktu perjanjian lama, langsung Allah Tritunggal itu menyatakan dirinya 3, maka bangsa Israel mungkin belum bisa membedakan antara Allah Tritunggal dengan bangsa yang menyembah banyak dewa yang politeis begitu. Oh iya. Iya Bu, terima kasih Bu penjelasannya bisa saya pahami. Baik. Ya, ya. Jadi saya ada kesempatan mengkonseling 2 mahasiswa ITB. Ketika saya mengkonseling mereka, sebelum konseling mereka telah membaca satu buku karangan pendeta Stephen Tong, Allah Tritunggal. Jadi memang syaratnya konseling, waktu itu konseling peserta katekisasi ya. Jadi berarti ini anak-anak yang ikut katekisasi, mereka punya tugas membaca 3 buku. Salah satu bukunya itu adalah Tritunggal. Nah, ketika saya mengkonseling mereka, dua-duanya itu di waktu yang berbeda tentunya ya, tapi dua-duanya ini mahasiswa ITB, berarti cerdas-cerdas ya. Dua-duanya memiliki kasus yang mirip tentang Allah Tritunggal. Ketika mereka kecil, jadi satu di antara mereka ketika kecil, temannya waktu itu masih di SD berarti ya, waktu di SD dia sekolah di negeri. Ini kan anak Jakarta ya, sekolah di Bandung anak Jakarta. Dengan orang Muslim dikatakan, Allahmu beranak, Allahmu ada 3.
gitu. Lalu dia, iya ya, Allah Bapa, Allah Anak gitu kan, Putra Allah gitu. Lalu dia datang kepada guru agamanya, Bu, bagaimana kita bisa mengerti Allah Tritunggal itu ya, Allah Anak? Apakah Allah beranak? Nah, si guru agamanya ngomong, Allah Tritunggal itu nggak bisa dijelaskan. Pokoknya kamu percaya aja. Gak usah banyak tanya. Gitu. Kecewa dia sama guru agamanya. Lalu dia datang lagi ke pendetanya di gereja. Karena anak SD kan sedang mencari pengetahuan ya. Tanya ke pendeta, sama. Jawabannya si guru agama dengan si pendeta sama. Allah Tritunggal itu nggak bisa dijelaskan. Kamu nggak usah lagi tanya-tanya. Pokoknya kamu percaya saja. Nah, anak ini dari SD kecewa kepada guru agamanya, kecewa kepada pendeta, dia meninggalkan gereja. Tapi dia tidak pindah agama. Begitu kan? Nah, lalu dia katakan, saya melihat Bu Happy, baik teman saya di SD, di SMP, di SMA, tanpa dipaksa oleh siapapun, teman-teman saya banyak berpindah agama menjadi Muslim. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan pengajaran iman Kristen yang meneguhkan iman mereka bahwa saya Kristen, I am a Christian, dan saya tidak boleh berpindah agama. Jadi mereka itu tidak karena dibujuk. Kalau sekarang ini kan mulai tahun 80-an, 90-an ngetren ya. Untuk Islamisasi itu adalah si laki-laki membuntingi anak perempuan Kristen setelah hamil. Kalau kamu mau menikah ya ayo, kalau nggak mau menikah ya silakan kamu hamil sendiri gitu ya. Iya. Tapi kalau mau menikah, ayo saya nikahi, tapi kamu Muslim kan begitu ya. Iya. Nah tapi anak ini mengatakan teman-temannya itu bukan karena pergaulan pindah agama, dengan rela pindah agama. Kenapa? Karena tentu saja ya kita harus introspeksi diri. Guru agama tidak mengajar dengan clear, gereja juga tidak mengajar dengan clear tentang iman Kristen. Lalu mahasiswa yang kedua, kasusnya sama, tetapi dia sudah di SMP. Ini bukan di SD lagi. Waktu di SMP, dia menunggu temannya, menunggu jemputan, ya, menunggu jemputan. Sama juga dia juga ada pertanyaan tentang iman Kristen, tentang Allah Tritunggal. Dia bertanya kepada gurunya, tidak bisa menjawab. Sama juga gurunya mengatakan tidak bisa dijelaskan. Kamu nggak usah tanya-tanya lagi, percaya saja, begitu. Lalu dia juga bertanya kepada pendetanya, sama jawaban pendeta juga, itu nggak bisa dijelaskan. Kamu percaya saja. Nah, tapi karena anak ini di bawah pengaruh orang tua, dia tetap ke gereja, ya, dia tetap ke gereja, tapi ada ketidakpuasan, sudah ada ketidakpuasan. Sampai satu kali waktu di SMP itu, dia menunggu jemputan, temannya Muslim, ya, karena dia di Kristen, di sekolah negeri, mengajak dia, temani saya yuk, saya mau sembahyang dulu. Nanti kamu di luar aja. Jadi di sekolah itu ada langgar. Nah, temannya ini pergi sembahyang, dia amati dari luar. Lalu dia katakan, terbersit di hati saya, Bu Happy, terbersit. Wah, dia enak ya. Di sekolah, jadi dia memiliki teman Islam yang taat begitu. Jadi terbersit dalam hatinya, enak juga ya kalau jadi Muslim. Nah, dia juga mengatakan, dia sendiri menyaksikan teman-temannya bukan karena paksaan, bukan karena pacaran. Teman-temannya juga dengan rela, mereka menjadi Muslim. Jadi anak-anak SMP, kalau ini SMP, kalau tadi SD, sekarang SMP. Nah, ketika dua anak ini masuk ke kampus, ya, ke ITB, di sana ada persekutuan mahasiswa. Nah, di sanalah mereka mendapatkan pengertian ya iman Kristen yang benar. Banyak pertanyaan mereka terjawab di sana, dan ketika mereka katekisasi, jadi memang karena kuliah online, maka mereka pulang ke Jakarta. Dan juga katekisasi online, maka mereka juga ada kesempatan ikut katekisasi begitu. Nah, jadi dalam katekisasi ini diberikan tugas dari gereja membaca 3 buku, salah satunya Allah Tritunggal. Pertanyaan yang sangat lama, yang satu dari SD, yang satu dari SMP tentang Allah Tritunggal terjawab. Lalu waktu konseling dua-dua ya ekspresi sama. Bu Happy, ternyata Allah Tritunggal itu ada dan bisa dijelaskan. Saya senang sekali, coba Bapak Ibu ekspresinya begitu. Saya senang sekali Bu Happy. Dulu saya waktu SD yang pengalaman di SD ya,
Dulu waktu SD, saya tanya guru agama saya tanya pendeta saya, dua-dua mengatakan, nggak usah tanya-tanya, pokoknya percaya saja. Anak yang satu lagi juga mengatakan, dulu saya di SMP, saya bertanya kepada guru agama, bertanya kepada pembina remaja, sampai ke pendeta, nggak ada yang jawab. Saya senang sekali Bu Happy, sekarang saya mengerti Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu tidak bisa juga dijelaskan dengan modalisme gitu. Jadi, wah clear banget ya, baru di kampus mereka mendapatkan pengajaran ini clear. Jadi saya berharap Bapak Ibu rekan saya sebagai guru agama, jangan kita mengajar iman Kristen main pokoknya. Ya, jangan, kita harus menggali, bahkan mungkin kita bisa berdiskusi satu dengan lain kalau ada pertanyaan anak yang tidak bisa kita jawab.